Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Wiryu Entertainment. Tentunya tentang pembahasan tentang SMK Wira Utama di part yang sekarang masih tentang pembahasan SMK Wira Utama. Ya, tentunya SMK Wira Utama tahun-tahun kemarin mungkin ada yang dinamakan dengan jalur yang memang begitu sendi pikat gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, ada apa sih di SMK Wira Utama ini di part yang kali ini tentang SMK Wira Utama, dan katanya ada yang lebih spesial dari tahun sekarang ini. Tentunya tentang SMK Wira Utama ini ya. Ada apa sih Pak Aspur atau Pak Asep dengan Pak Argi ini di tahun sekarang SMK Wira Utama itu ada apa sih yang memang mau dilihatkan ke masyarakat luas tentang kespesialan ini? Oke. Apa tuh? Yang spesial tahun sekarang. Yang spesial tentunya yang lagi rame itu Apa tuh? gratis. Oh. SMK Wira Utama gratis, full gratis gitu ya. Jadi yang sangat spesial dan yang memang tidak disangka-sangka mungkin ya Iya. untuk ya, tahun yang sekarang. Ya. Sebenarnya juga. apa namanya? Gak nyangka juga gitu ya bisa full gratis kayak gini Iya. gitu. Gratis ini tuh karena ada apa nih gitu. Nah, karena ada apa? Nah, itu. Karena ada apanya biasanya. Karena ada apanya? Pak Argi yang bisa menjawab. Ya mungkin bertanya-tanya yang lain juga mungkin. Karena ada apa? Iya. Karena ada apa? Kalau dibilang ada apa sebenarnya ya untuk bisa bersaing intinya, Iya. untuk bisa menghadapi persaingan di dunia pendidikan saat ini. Karena seperti yang kita tahu, negeri itu, sekolah-sekolah negeri itu sekarang ada bantuan kan, apalagi terutama yang di taraf SMA, Iya. SMA SMK, tapi baru di sekolah negeri, SMA dan SMK negeri. Jadi swasta itu belum dapat, makanya sekolah negeri semua gratis. Iya. Nah, sedangkan kita mungkin masih ada yang harus dibayar dulu kemarin masih ada yang harus dibayar. Nah, dengan itu bukan berarti kita takut akan persaingan, Iya. tapi lebih berpikir mencari solusi. Ya walaupun nggak ditampikin, pasti tentang itu kan, masalah itu yang menjadi acuan orang tua menyekolahkan anak-anaknya saat ini. Terlebih 2 tahun kebelakang ini pandemi, dan semua terdampak pastinya. Semuanya terdampak, ekonomi menurun di semua bidang. Nah, makanya kita melakukan terobosan, sebenarnya bukan kita sih ya, lebih ke yayasan SMK, mungkin ke rapat dan mencari solusi. Ya alhamdulillah solusinya sejalan dengan kita yang menjadi orang di lapangan, ya kan? Ya sejalannya supaya yang intinya sebenarnya supaya peserta didik ataupun orang tuanya bisa tetap menyekolahkan peserta didiknya, bisa tetap sekolah dan memilih. Misalkan kan kadang-kadang kalau kita sebagai orang tua, anak mau sekolah ke sini misalkan, sedangkan di sini ada bayaran dan tahu sekolah yang sama masih dekat sama, tapi di sana gratis, ya otomatis kalau untuk orang tuanya pasti ingin yang gratis kan. Iya. Ya walaupun misalkan orang tua juga sebenarnya sangat ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang anaknya ingin, tapi terbentur dengan itu semua, ya makanya mau tidak mau si anak yang mengikuti keinginan orang tuanya, ya kan? Nah makanya kita mencari solusinya ya membuat solusinya untuk itu sebenarnya. Jadi supaya anak yang ingin sekolah ke sini, passionnya di sini, misalkan di bidang teknik yang intinya, supaya bisa tetap sekolah ke sini. Itu akan menjadi suatu hambatan bagi anak tersebut. Ya supaya enggak gini, soalnya
pernah ngerasain sendiri sebenarnya, kita udah pernah cerita ya. Ya. Sudah pernah ngerasain sendiri pada saat kita memilih atau paksaan dari orang tuh sebenarnya kalau dulu juga nggak terlalu paksaan sebenarnya. Ini pengalaman pribadi dulu itu orang tua itu mendaftarkan saya ke harus ke SMA sebenarnya, malahan kalau zaman dulu harus ke SMA supaya bisa kuliah lagi, dan kalau dulu sih ya mungkin supaya bisa mengikuti jejaknya karena mungkin beliau punya link dan ya seperti itulah supaya lebih mudah ke depannya. Tapi saya yang bandel, saya yang memang ingin teknik. Saya daftar sendiri, orang tua nggak tahu. Pada saat sudah diterima ya mungkin orang tua juga berpikir ya udahlah, yang penting sekolah dan ini lebih bagus, keinginan dia sendiri supaya dia menjalaninya lebih enak gitu. Tapi di tengah jalan saya sendiri pun ngerasa jenuhnya karena kalau zaman dulu kan belum ada sekolah yang dekat. Nah, jenuhnya dengan tiap hari perputarannya sama, pagi-pagi bangun naik angkot, beberapa kali naik angkot sampai 4 kali, bahkan 5 kali mungkin. Bahkan 5 kali, bahkan uang tidak sekolah di Nyaritung. Karena zaman saya belum ada. Oh, belum ada. Ya. Belum ada SMA Nyalindung. Saya kelas 2, kalau sekarang bisa dibilang kelas 11 mungkin ya. Kelas 11 itu baru ada SMA yang sekarang menjadi tetangga kita. Itu baru ada, dan itu pun belum negeri, masih PGRI dan masih ngikut di SMP kalau nggak salah belajarnya. Nah saya balik lagi ke yang tadi ya, saya sekolah di SMK dijalanin, sebenarnya nyaman karena itu pilihan sendiri. Tapi yang membuat jenuhnya itu tiap hari, capeknya itu tiap hari harus bangun pagi, ya itu sudah jelas. Naik angkot sampai 4 sampai 5 kali. Luar biasa juga ternyata ya. Bahkan uang jajan kita lebih sedikit daripada ongkos kita. Betul. Kalau zaman dulu ongkos pulang pergi itu 20.000, paling jajan kita 25.000. Kita jajan cuma 5.000 atau 30.000 lah, 10.000. Itu kan lebih gimana ya? Di sekolah itu harus benar-benar ngirit, paling paling makan ya anak-anak sekolah lah, mie, gorengan. Nah yang bikin jenuhnya sebenarnya itu, jadi capek. Apalagi kan di SMK saya dulu, saya juga anak SMK negeri, ada shift pagi dan shift siang. Harus pulangnya sore itu seperti kalian tahu lah, sampai sekarang pun kalau sudah maghrib itu angkot kesini itu udah nggak ada kan. Itu yang paling, pada saat udah nggak ada angkot, ngojek nggak ada uang, harus nungguin siapa, nungguin yang kenal atau nungguin truk atau mobil kap terbuka gitu yang bisa ikut. Itu yang bikin jenuh. Di kelas 2 pertengahan sampai akhir itu benar-benar jenuh, pengen pindah ke sini karena di sini udah ada yang dekat itu, dan sudah menjadi negeri kalau nggak salah di kelas 11 itu. Pengen pindah tapi orang tua tidak mengiyakan, tapi tidak keras juga, karena kalau saya pribadi sih lebih nggak terlalu ngelawan dan dan kasihan juga sebenarnya. Kasihan ke orang tua, sudah keluar biaya banyak, saya harus pindah, otomatis harus bayar lagi di tempat baru ya. Memikirkan itu, dijalanin tanpa terasa bisa selesai juga. Ya alhamdulillah bisa selesai. Nah pada zaman ini tapi pada zaman itu harus selektif sebenarnya, selektif memilih sekolah. Karena waktu zaman saya masih zaman NEM, masuk sekolah pun sebenarnya nggak bisa asal-asalan. Masih ada UN, kita terbebani UN, harus keluar sekolah itu harus menghadapi UN. Terus sesudah keluar sekolah, NEM kita itu besar nggak sih? Supaya bisa masuk ke sekolah yang kita inginkan nanti gitu. Karena kalau sekolah favorit otomatis NEM-nya besar. Sesuai dengan kemampuan. Sesuai dengan kemampuan, berbeda dengan zaman sekarang kan. Nah kalau zaman dulu
mau masuk swasta mau masuk negeri itu ada perbedaan juga. Iya. Ada perbedaan. Nah, di swasta ya seperti itu biasanya bayarannya lebih mahal. Mahal. Terus sekolahnya ya banyak sekolah swasta yang ya kalian tahu lah. Iya. Sekolahnya jarang masuk, tawuran dan lain-lain. Nah, tapi kalau zaman sekarang kan hampir nggak ada perbedaannya. Iya, hampir sama. Bukan hampir nggak ada nggak ada perbedaan. Ijazah sama, mau dipakai kerja sama. Kalau zaman dulu dari sekolah mana nih, name-nya berapa gitu. Iya. Kalau sekarang kan hampir nggak memandang itu. Kuliah sama, bisa kuliah bisa melanjutkan. Nah, makanya baik sekarang kita itu aja ya ke perbedaannya, mungkin perbedaan masuk sekolah SMA. Oh ya, mungkin ada juga dari benak orang tua yang memang berpilih dan berpikir juga sama kayak anak yang memang ketika sekarang saja yang dirasakan oleh anak ketika kelas 3 dia mau lanjut kemana nih? Masih tetap sama mungkin antara pertimbangan yang memang kesamaannya, nah itu tidak jauh berbeda kata anak mungkin gitu ya dalam benak, dan mungkin yang saya rasakan juga sama gitu. Jadi pas waktu kelas 3 saya pribadi berpikir ini saya mau lanjut kemana nih, bingung gitu Ya keresahan pribadi lah ya. nah itu Hampir semua pasti. iya Pastinya. Ya, pikiran pribadi misalkan yang paling saya rasakan dulu kalau menentukan sekolah pas pada saat mau keluar dan mau melanjutkan, saya harus ke sekolah kemana ya, terus harus memilih bidang apa ya, nah itu supaya pada saat nanti saya dewasa saya bisa bekerja. Dan saya nanti dewasa bekerja di bidang apa ya, bisa nggak ya, nah dapat itu duit gitu kan. itu Nah, pertanyaan yang memang menjadi keresahan biasa di umuran segitu. iya. Dan bahkan akhirnya yang mentok itu menanyakan ke orang tua. Iya. Nah itu sama mungkin tadi Bapak jelaskan. Tapi kalau menanyakan ke orang tua zaman dulu, mungkin zaman sekarang juga masih ada. Iya. Yang orang tuanya tidak punya pengalaman di sana. Iya. Iya. Karena orang tuanya sekolahnya mungkin sampai SD sampai SMP, nggak punya pengalaman ke sana juga, jadi bingung juga menjawabnya. Dan hanya melihat terhadap fasilitas mungkin ya. Iya. Mewah atau tidaknya gitu, yang Iya. penting gitunya. Nah, mungkin dari benak-benak orang tua itu, ya sih dalam benak saya sendiri pun saya ingin menanyakan itu gitu. Dan entah kenapa gitu. Ya, mungkin kalau menurut kita seperti iya. apa, mungkin ya kita lebih ke diskusi lah ya. Ya. Diskusi lah. Ya, coba Untuk pecahkan pemikiran itu loh. Pak dulu lah. Oke. Saya mungkin mau menjawab lebih ke cerita dulu kali ya. Ya. Nah, karena dulu pun saya sama gitu. Setelah lulus dari SMP, itu bingung mau kemana gitu kan. Dulu saya punya motivasi kayak gini. Waktu di kelas 9 ya. Kelas 9. Waktu itu kebetulan waktu itu masih ada praktek komputer ya, apa namanya ya, KKPI atau apa? Iya, dulu ke KPI. Di Kalau zaman dulu SMP KKPI. ya. Nah, ada pelajaran komputer waktu itu. Iya. Kebetulan gurunya masih bukan Pak Angga Cahaya. Udah Pak Angga Cahaya waktu itu. Waktu praktek waktu itu saya nilai lumayan tinggi, 90 kalau nggak salah. Nah, makanya waktu itu saya mikir, oh kayaknya passion saya di komputer deh, pelajaran komputer gitu kan waktu itu. Ya udahlah, nyari SMK aja gitu yang jurusan teknik komputer jaringan waktu itu. Jadi motivasi awalnya tuh itu gitu. Di SMP dapat nilainya lumayan tinggi, Besar gitu ya. Ya udah, kayaknya passion saya di situ. Kayaknya milih ke SMK aja deh gitu. Ya. Nah, kemudian dari tadi Pak Argi udah cerita ya. Kalau kita menjalani sesuatu yang kita sukai, nantinya kayaknya bakalan semangat gitu. Dan benar pada waktu itu karena emang passion saya di sana mungkin ya.
saya salah satu siswa di SMK saya dulu itu yang aktif bahasa Sunda ngoprek komputer gitu. Ngulik lah. Ngulik. Waktu dulu itu masih rame warnet ya. Ya. Iya, dulu ada. Kalau zaman saya ingat saya belum rame warnet tapi baru wartel. bukan wartel. Disebutnya Warga. apa ya? Sewa komputer gitu. Sewa komputer, mungkin internetnya Belum ada. belum ada mungkin ya. Tapi bukan warteg kan? Bukan. Tapi pada zaman saya tuh waktu itu udah ada warnet lah gitu. Makanya saya ngulik tuh di warnet gitu. Kalau di sekolah ya diemnya di lab komputer kayak gitu. Ya. Nah, saya jalanin setiap hari kayak gitu. Ngulik lah. Kemudian ada masanya jenuh yang tadi dibilang Pak Argi. Jenuhnya kenapa? Karena kita jauh. Iya. Waktu itu karena belum di daerah kita, khususnya di Nyalindung mungkin ya, Nyalindung Purabaya itu belum ada SMK, apalagi di Nyalindung kan. Iya. Belum ada SMK Wirautama tuh belum ada gitu. Makanya kita lebih memilih ke sekolah yang di kota gitu. Bukan lebih memilih, mau tidak mau. Mau tidak mau Kalau kita mau melanjutkan ya harus melanjutkan ke sana gitu. Karena di kita belum ada. Di kecamatan kita belum ada sekolah. Dan jaraknya cukup lumayan juga dari Nyalindung ke lokasi sekolah gitu Iya. ya. Berarti untung yang sekarang mungkin. Ya kalau zaman sekarang sebenarnya lebih untung lah. Iya. Karena selain banyak sekolah di dekat-dekat rumahnya, terus teknologi juga sudah sangat membantu di Iya. kehidupan sehari-hari kalau zaman sekarang era digital. Kita pengen tahu apa, tinggal nanya kan, tinggal ngetik atau kita nonton. Kita seenggaknya sudah punya, walaupun jawabannya tidak dapat, ada gambaran gitu. Iya. Kalau zaman saya ya susah. Iya. Kalau nggak ada yang bisa ditanya, bingung Iya. mau ke siapa. Dan mungkin dari yang lain juga, mungkin yang nonton kali ini, mungkin ada perbedaan nggak sih antar SMK dengan SMA terus? Oke. Pas udah selesai belum? Ya tentunya pasti ada ya. Ada. Pasti ada. Barusan Pak Asmun masih berbicara nih. Ya, yang tadi ya, lanjut yang tadi sampai mana tadi? Udah. Sedikit lagi. Kayaknya belum. Sedikit lagi. Tadi sampai ini sampai mana? Sampai Jenuh ya? Jenuh. Iya. Jenuh ya. Jenuh karena posisi kita jauh gitu. Dari apalagi saya gitu kan dari Jaya Kecamatan Purabaya mungkin ya. Iya. Lebih jauh. Lintas kota gitu. Iya, jauh lah intinya jauh karena jauh jadinya jenuh meskipun kita seneng di situ gitu di bidang kita gitu. Iya. Kita seneng. Nah mungkin itu aja. Itu udah. Kita lanjut lagi. Oke. Jadi intinya gitu. Buat gambaran jauhnya sebenarnya sejauh apa sih sebenarnya? Nah kalau buat gambaran jauhnya, kita ke sekolah itu bisa menghabiskan waktu 1,5 sampai 2 jam di jalan ya. Di jalan betul. Nah, jadi bisa kebayang lah. Ya. Berarti Jauhnya bolak-balik seperti 4 jam. apa. Nah, jadi kalau kita mau masuk jam 7.15, karena zaman itu pasti jam 7.15 masuk. Iya. Berarti kita harus berangkat dari jam 5 lah, 5 lebih setengah 6 itu Habis udah subuh mulai lah. siang. Pokoknya subuh nggak ada kata tidur lagi tuh nggak ada. Ya dan ada tantangannya, kita harus pagi itu belum nunggu angkot kan. Nah itu. Kalau nggak dapet ya udah lewat. Ya udah. Berarti perjuangan dulu sangat begitu untuk meraih kesuksesan itu sangatlah Ya, susah mungkin ya bisa kerasa dibilang. banget. Kalau anak-anak sekarang kan motor sudah kendaraan lah ini. Iya. Sudah dibekali. Ongkosnya terus dibekal. Terus sekarang handphone juga pasti setiap Udah. siswa Iya. Udah canggih juga. Nah, kalau zaman kita nggak ada yang pegang handphone. Berarti untuk zamannya sekarang bisa dibilang terenak gitu. Enak banget lah. Enak banget. Tinggal gimana Iya. mensyukuri dan menggunakannya. Iya. Pada zaman itu kita sekolah jauh, bayaran pun ya lumayan gitu kan. Ya, tapi tetap semangat lah. Iya. Apalagi kalau sekarang sekolah dekat gitu. Iya. Gratis juga. Kurang
kurang enak apa. Berarti kalau tidak dimanfaatkan oleh siswa yang sekarang, ini sangat-sangat mungkin bisa dibilang sangat keterlaluan mungkin Rugi banget Iya, sebenarnya, lebih karena ke rugi sih. Kalau dibandingkan dengan zaman dulu tuh seperti begitu jerih payah untuk meraih apa yang mau diinginkan gitu ya, terutama untuk di bidang sekolah gitu.